Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Bertemu kita di mata kuliah MPTI. Ini sudah pertemuan kedua ya. Pertemuan minggu lalu banyak yang tidak hadir jadi di reschedule. Oke, untuk rekan-rekan yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Riyad Sahara. Saya di sini sebagai dosen pengampu di mata kuliah MPTI, Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Dan nanti bersama saya rekan-rekan semua kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama mengenai metodologi penelitian selama kurang lebih 1 semester ke depan atau 16 kali pertemuan, di mana memang mata kuliah ini diharapkan atau diarahkan ya outputnya ya. Outputnya itu teman-teman punya sebuah proposal penelitian yang itu nanti akan dilanjutkan untuk tugas akhir. Jadi mata kuliah ini sebenarnya sangat-sangat penting ya karena awalnya dari sini dulu nih untuk tugas akhirnya ya. Jadi kalau di sininya proposal penelitiannya yang sebagai output dari perkuliahan di mata kuliah ini oke, mateng, bagus, nanti tugas akhirnya akan lebih mudah ya. Tinggal melanjutkan aja. Nah, mata kuliah ini memang aktivitasnya banyak diarahkan teman-teman untuk mereview jurnal, terus membuat draft-draft penelitian dengan beberapa langkah atau teknik metodologi atau dengan metode-metode tertentu yang diharapkan ada lah atau terciptalah sebuah proposal penelitian. Nah, makanya di mata kuliah ini nih nggak ada kuis, nggak ada forum, karena nanti teman-teman akan merasakan ada beberapa tugas yang akan di-share, yang itu sudah cukup lumayan ya, menyibukkan atau menyita waktu ya, sedikit menyita waktu teman-teman untuk mempersiapkan tugas-tugas tersebut. Karena ya kepentingannya sekali lagi, mata kuliah ini untuk tugas akhir. Oke, saya share screen dulu mengenai RPS dan lain-lainnya ya. Jadi teman-teman juga sudah bisa akses sebenarnya lewat LMS nih. Toko kosong lewat. Ayo kita hancurkan batunya biar kelihatannya bisa lewat. Oke, ini kelasnya. Toko kosong Ada lewat. informasi kelasnya, lalu ada sesi pembelajaran di mana di sini kalau teman-teman menuju menu sesi pembelajaran, ada RPS yang bisa di-download ya, ada RPS yang bisa di-download, nanti akan terlihat apa aja yang akan dipelajari. Di RPS tersebut terisinya adalah rencana pembelajaran semester, materi-materi apa aja yang akan kita bahas bersama-sama, dan output perkuliahannya seperti apa. Nah, di sini ada tujuan instruksional umum atau di sini lebih ke arah CPMK ya, capaian apa? Capaian yang ingin dicapai dari mata kuliahnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat atau diperhatikan dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu teman-teman diarahkan untuk Nah, kayak bisa kali membuat draft penelitian atau proposal penelitian khususnya di bidang teknologi informasi ya. Khususnya di bidang teknologi informasi dan sesuai dengan peminatan yang nanti rekan-rekan pilih. Yang rekan-rekan pilih pindah ke dalam kamar. proses pembelajarannya di Unsia. Nah, khususnya juga kalau misalkan untuk rekan-rekan yang konversi. Nah, kalau dikonversi itu pemilihan peminatannya secara otomatis berdasarkan riwayat perkuliahan sebelumnya. Kalau di beberapa mata kuliahnya banyak dominan di jaringan, itu secara otomatis teman-teman akan langsung ngambil peminatan network spesialis. Tapi kalau misalkan hasil konversinya banyak mata kuliah yang dominan ke arah data science, machine learning, atau kecerdasan buatan. Nah, itu teman-teman berarti peminatannya langsung diarahkan ke data science ya, yang profil lulusannya diharapkan sebagai data scientist. Seperti itu. Nah, materi-materi yang dipelajari ini mulai dari definisi dan metode penelitian, identifikasi masalah dan hipotesis, nanti ada studi literatur. Studi literatur ini nanti akan ada tugasnya ya. Nah, studi literatur ini berkaitan dengan teman-teman mereview jurnal ya, mereview jurnal eh, berhubungan dengan penelitian atau rencana penelitian yang nanti akan dilakukan untuk tema tugas akhirnya. Terus ada gaya sitasi. Nah, ini gaya referensi ya, gaya sitasi, mensitasi, mereferensikan hasil karya orang lain atau penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya untuk mensitasinya gimana. Dan di gaya sitasi ini teman-teman akan diarahkan gimana biar penelitiannya atau karya ilmiahnya tidak dianggap plagiat atau tidak dianggap duplikat dari penelitian-penelitian atau karya ilmiah yang sudah pernah ada. Lalu lanjut ke jenis-jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian ini nanti akan ada banyak nih. Ada yang kualitatif, kuantitatif, ada eksperimental dan lain-lain ya. Desain penelitian ini lanjutan dari jenis-jenis penelitian.
lalu fokus ke dalam metodologi penelitiannya. Nah, UTS ini nanti teman-teman sudah punya seperti draft proposal sementara dulu ya, draft proposal sementara yang nanti akan lebih diperbarui lagi sampai dengan ujian akhir semesternya. Dan di ujian tengah semester ini diharapkan studi literaturnya sudah terbentuk atau studi literaturnya itu sudah bagus. Nah, studi literatur itu untuk apa? Studi literatur itu nanti dipergunakan sebagai landasan teman-teman ini nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembaca atau dari reviewer penelitiannya mengenai kenapa melakukan penelitian tersebut, apa bedanya dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada gitu, dengan mengharapkan hasil yang seperti apa. Nah, itu ya. Mulai pertemuan ke-9 ini mulai fokus ke dalam penelitian teknologi informasi, lalu ada penelitian kuantitatif dan kualitatif sama analisa datanya, plus penelitian eksperimental. Terakhir itu ada penyusunan laporan hasil penelitian dan presentasi atau diseminasi hasil penelitiannya. Nah, ini kita belum ada hasil penelitian, tapi seolah-olah sudah ada berdasarkan draft atau proposal penelitian yang nanti teman-teman buat ya, di mana di UTS itu masih draftnya dan sebelum UAS itu sudah finalnya, plus belajar juga atau mulai-mulai ngedraft sebuah publikasi karya ilmiah dalam bentuk jurnal. Jadi biar tugas akhirnya nanti siap. Karena sudah beberapa semester ini atau sudah jalan kurang lebih 3 semester ya, sudah jalan kurang lebih 3 semester, teman-teman yang di TA ini ternyata fondasi penelitiannya atau landasan penelitiannya banyak yang masih sangat-sangat lemah ya, masih banyak yang sangat-sangat lemah sehingga pada saat tugas akhir akhirnya banyak yang gagal atau fail. Mengulang, baik itu mengulang sidangnya, mengulang tugas akhirnya dengan hasil yang tidak memuaskan tentunya ya, karena kenapa bisa mengulang ya tadi hasilnya tidak memuaskan. Terus yang berarti kan itu jadi nambah durasi lagi kuliahnya karena harus extend tuh atau mengulang tugas akhirnya. Atau bahkan ada yang sampai akhirnya kehilangan arah penelitiannya mau ngapain, mau gimana, bingung sendiri ya, bingung sendiri akhirnya mau bikin apa nih, ganti lagi judulnya, ganti lagi temanya dan segala macamnya, sehingga akhirnya sampai sekarang malah belum lulus-lulus. Ada beberapa yang seperti itu kasusnya. Seperti contohnya di semester lalu, dari total sekitar 90 yang daftar tugas akhir, itu yang lulus, yang berhasil hanya 30 orang. Yang berarti hanya sekitar 33%-an aja yang berhasil lulus. Nah, yang 67%-annya kenapa? Tadi yang permasalahan pertama adalah bingung sendiri akhirnya penelitiannya mau ngapain. Dari tema penelitiannya juga dia tidak yakin akhirnya. Terus dari apa yang nanti mau dikerjakan penelitiannya juga akhirnya malah melebar kemana-mana, ada yang ketidakjelasan, dan akhirnya mau ganti judul ternyata juga menemukan ketidakjelasan lagi. Bahkan ada yang sudah sampai tahap akhir, ternyata pas dicek-cek landasan atau fondasi penelitiannya juga sangat-sangat lemah yang akhirnya harus diperbaiki lagi dari awal. Nah, yang gagal seperti itu yang akhirnya mau nggak mau tugas akhirnya harus lanjut ke semester berikutnya, extend, diperpanjang, nambah semester. Nah, makanya kita tidak mau seperti itu. Dan di MPTI ini rencananya nanti akan ada seperti diseminasi hasil penelitian dalam bentuk proposal penelitian ya. Yang itu nanti di mana ada dewan pengujinya tuh, ada dosen-dosen informatika yang akan menguji proposal penelitian teman-teman semuanya. Dan itu adalah jadi ujian akhir dari mata kuliah ini. Jadi kalau lulus di diseminasi atau presentasinya, ya berarti lulus mata kuliahnya. Tapi kalau dinyatakan sama pengujinya nanti tidak lulus, ya berarti tidak lulus mata kuliah ini juga. Seperti itu. Oke, dari pengenalan pengantarnya ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong kan berarti ini udah mulai banyak yang semester menengah ke atas ya, menengah ke akhir. Ada yang sudah punya topik penelitian atau tema penelitian? Saya belum bahas judulnya ya, baru temanya aja. Misalkan mau ke arah nanti saya mau cyber security, saya mau re-engineering network, saya mau analisis network tertentu, atau saya mau komparasi algoritma, saya membuat algoritma di data science gini gini gini, saya mau menerapkan sebuah metodologi machine learning untuk ini. Ada yang sudah ada atau ada yang sudah punya? Dari berapa orang ya? 16 partisipan.
17 sama saya. Belum ada, Pak. Belum ada. Wah, semester depan udah pada TA ya. Belum ada nih. Ya masih Ah, masih bingung Pak mau lari kemana. nah, itulah dia. Jangankan teman-teman yang baru ngambil MPTI ya, yang pada saat sudah klik tugas akhir, sudah jalan beberapa minggu, masih ada jawaban yang sama yang disampaikan seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Masih bingung Pak mau ngambil apa. Belum ada ide Pak. Padahal KRS tugas akhirnya sudah diklik, sudah di entry KRS-nya. Oke, biar nggak bingung, saya tanya dulu nih ya. Kayak misalkan Mas, siapa nih yang ada di sini? Saya panggil yang ada di sini aja ya. Oh, yang kemarin juga muncul nih, yang rajin nih. Mas Ahmad Asy'ari. Ngambil peminatan Iya apa, Mas? Pak, peminatan ini network. Network spesialis ya, ngambil Iya peminatannya ya. Pak. Nah, berarti kan judul tugas akhirnya harus berhubungan sama peminatannya tuh. Hmm. Nah, Mas Ahmad Asy'ari, sorry, udah bekerja Sudah Pak. di bidang yang sama dengan peminatan di perkuliahannya? Di Beda. bagian staff Pak. Oh, beda ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira ngambil peminatan network itu kenapa? Tertarik dengan apanya atau ada harapan apa sih? Tertarik dengan ini sih Pak. Dunia jaringan gitu. Nah, apa nih dunia jaringan kan luas banget nih. Kita persempit dah, kita persempit. Apakah yang segi servernya, jaringan wirelessnya, jaringan kabelnya, atau keamanan jaringannya, atau performa jaringannya? Oh, di bagian keamanannya Pak. Di keamanan jaringannya, Iya. apa aja yang sudah dikuasai atau minimal dipahami, diketahui lah di keamanan jaringan? Eh, Belum tahu Pak. Waduh, tertarik nggak dengan yang namanya kayak misalkan penetration testing, apa pen test untuk keamanan jaringan, misalkan pen test untuk keamanan jaringan wireless atau jaringan internal di sebuah organisasi atau instansi, Iya Pak. Agak tertarik. atau bidang-bidang kriptografi, masalah Nah, enkripsi, nah iya itu paling di bagian kriptografi. masalah encryption ya, Iya, encryption and enkripsi decryption. Pak. Kira-kira kalau tugas akhir yang ngambil di bidang kriptografi, apakah bisa dilanjut atau kira-kira gini lah, kita ngambil tugas akhir sebenarnya jangan yang terlalu yang gini ya, bukan kita nggak mencari wah keren nih, wah susah nih, bukan itu yang kita cari di penelitian. Jadi sebenarnya inti dari penelitian itu adalah teman-teman menemukan sebuah masalah dari sebuah proses bisnis. Contoh di networking ada celah keamanan jaringan. Atau contoh di data science ada ketidakakuratan algoritma machine learning atau algoritma data science di situ. Nah, contoh yang misalkan ada celah keamanan jaringan nih atau jaringannya sering banget banyak penyusup. Nah, kan kita bisa analisa tuh, kenapa sih kok jaringannya bisa ketemu sama non guest atau non user yang bukan user atau pengguna jaringan yang valid ya, yang terregister. Ada masalah apa di sini? Kenapa nggak dianalisa gitu ya? Setelah dianalisa, nanti kan ketemu ada masalah tuh ya tadi ya, ada masalah dan kita mau menyelesaikan masalah tersebut hingga mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahannya. Inti dari penelitian cuma seperti itu. Menemukan sebuah masalah, masalah tersebut nanti kita mau carikan penyelesaiannya atau solusinya dengan langkah-langkah sistematis atau metode penyelesaian yang tepat guna serta efisien sehingga bisa mendapatkan jawaban yang tepat juga. Cuma seperti itu aja inti dari penelitian. Yang kalau misalkan untuk menemukan sebuah masalah sulit, kita bisa nyari-nyari masalah. Bisa kita cari-cari masalahnya. Karena kan kita juga kalau anak ilmu komputer ya atau orang-orang IT kerja itu karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak ada kerjaan. Beres. Peneliti juga begitu. Selama ada masalah yang harus diselesaikan, dicari solusinya atau dicari jawabannya, ya berarti masih bisa melakukan penelitian. Tapi saat semuanya sudah tidak punya permasalahan dan semua sudah ada jawabannya, ya udah nggak ada lagi yang namanya peneliti. Tapi kita juga bisa mencari-cari masalah sendiri. Contohnya seperti apa?
untuk mencari-cari masalah, nanti kita akan belajar di salah satu materi kita yang ada di pertemuan ketiga nih, studi literatur. Yang dimana nanti teman-teman di sini ada tugas nih untuk membaca jurnal. Wah, banyak yang dibaca, bukan satu dua jurnal, tapi 25 jurnal minimal yang harus dibaca dan direview. Banyak ya. Kenapa harus banyak seperti itu? Ya biar makin banyak menemukan permasalahan yang bisa menjadi permasalahan untuk kita angkat sebagai penelitian kita, yang masalah itu dianggap layak untuk diselesaikan atau dicarikan solusinya. Kenapa? Karena ada urgensinya atau ada kebermanfaatannya hasil penelitian dalam penyelesaian masalah tadi. Seperti itu contohnya. Nah, kira-kira nih di Mas Ahmad ya, Mas saya panggil Mas Ahmad aja. Tadi kan tertarik dengan keamanan jaringan ya. Hmm. Mau keamanan jaringan yang di tadi kan encryption ya atau di kriptografi ya. Kira-kira mau ngapain tuh spesifiknya? Spesifiknya masih bingung sih Pak. Ada kayak misalkan begini, kita bisa komparasi dua model keamanan encryption dalam apa VoIP, voice over internet protocol gitu ya, VoIP, atau kita bisa analisa keamanan jaringan atau model encryption dari sebuah jaringan yang ada, atau kita bisa melakukan simulasi pentest untuk menyelesaikan atau menutup celah keamanan jaringannya. Contoh seperti itu. Itu baru saya kasih info-info aja ya, atau kasih bocoran dikit aja. Hmm. Kita ke contoh yang lainnya, ke mas yang lainnya nih. Sabrina Zulfa, ini cewek ya. Halo Mbak Sabrina. Mbak Sabrina ini semester berapa nih? Halo, Pak. 2022. Semester 5 berarti ya? Iya, benar, Pak. Oke, udah ngambil peminatan? Iya, sudah, Pak. Baru Apa mulai. apa peminatan yang diambil? Pemilihan network spesialis juga, Pak. Wah, network spesialis juga. Kenapa ngambil network spesialis? Karena saya eh, berminat sama tertarik di bidang jaringan sama server. Terus Hmm, dulu waktu SMK itu eh, oke. jurusannya TKJ. TKJ, Pak. Ya, Ya, oke. Jadi emang rata-rata kalau yang SMK-nya TKJ pasti ngambil network di sini. Nah, iya, Pak. sudah punya ide untuk tugas akhir nanti di semester 7 insya Allah ngambil tugas akhir ya. Eh, Sebenarnya belum kepikiran sih, Pak. Cuman selama ini tuh saya tertariknya sama banyak prakteknya itu kayak di bidang cloud computing gitu, Pak. Jadi Hmm. servernya yang model cloud gitu, seperti di AWS. Mm-mm. Nah, biasanya yang paling seneng kalau ngoprek tentang cloud di bagian apanya? Di bagian monitoring sama Monitoring. ya setup kayak deploy-nya di Docker gitu, Pak. CDCI. Ya, CI/CD. Nah, itu kan juga bisa diangkat tuh ya. Misalkan peningkatan performa atau tuning performa itu eh ini kalau nggak salah ada beberapa mana ya? Coba. Oh, nggak ada di sini. Ntar. Yang judul-judul atau sidang tugas akhir banyak banget tuh yang ngambil cloud juga tugas. Oh, saya lupa untuk ngebookmarknya. Nah, saya tunjukkan beberapa judul-judul yang semester lalu banyak yang diambil. Kalau ada linknya ya, kalau masih ingat, lupa saya. Ya, siap, Pak. Tugas akhir ini. Oke, bentar. Link mana ya? Katanya jadwal.
Mana dia? Oke lah, ini aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini yang sudah berhasil daftar ya. Ada sekitar 7 ditambah 3, 10, 15, 20, 22, 22 ditambah 14, 36 ternyata 36. Tapi yang ini kayaknya nggak jadi ya. Ada yang masih belum lulus juga. Entah yang mana yang belum lulus. Nah, kayak misalkan contoh Cloud, Cloud. Tadi yang si ICD. Oh, ini nih. Ini tapi nggak lulus akhirnya ya. Wah, kebetulan ketua sidangnya saya lagi implementasi sistem cloud storage gitu. Nah, ini karena kenapa nggak lulusnya? Karena ternyata tugas akhirnya seperti tutorial instalasi sistem cloud, si OnCloud ya, itu si open source OnCloud. Nah, itu nggak lulus tuh. Karena kita tugas akhir itu bukan membuat tutorial ya, bukan membuat step by step cara instalasi atau cara pakai suatu software, tapi melakukan penelitian. Nah, itu tidak lulus tuh. Terus siapa lagi nih yang cloud ya? Ini prototype. Nah, ini yang kriptografi ini tadi contohnya Mas Ahmad Asari nih. Cloud Gateway. Oh, ini nih. Oh, ini Cloud Gateway. Sorry, bukan Cloud. Implementasi Cloud Gateway aja, ya, cuma implementasi aja. Oh, yang si ICD itu kayaknya tugas akhirnya extend, diperpanjang ya. Banyak permasalahannya lah pokoknya. Akhirnya perpanjang tugas akhirnya. Oke, saya tanya yang lain dulu dah. Yang data science kira-kira ada yang ngambil mata kuliah apa peminatan data science? Ini data science banyak banget nih ya. Nih, metode trend moment pakai CRISP-DM, data mining standar industri, perbandingan algoritma fuzzy K-mean sama K-medoid, terus ini association rule, terus nanti di compare dalamnya a priori sama FP growth buat rekomendasi transaksi penjualan. Ini pakai KNN. Nah, ini ada yang QoS di jaringan WiFi. Akhirnya ini tidak lulus nih bimbingan saya ya. Kenapa? Karena terlalu simpel QoS-nya ya. QoS itu udah sangat banyak sekali yang sudah mengerjakan. Teman-teman kalau misalkan nyari-nyari atau sudah punya ide ya dan mau ngecek idenya itu udah banyak belum sih yang pakai, gampangnya kayak gini. Buka aja Google Scholar, scholar.google.com, terus misalkan eh tadi mau penerapan atau ini ya, CD, CI, Cloud. Kalau CD, CI, Cloud aja ya, yang general ini udah ada sekitar 983 hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Ini baik Indonesia ataupun asing ya, ini global nih. Karena saya nggak filter lagi nih, saya nggak filter lagi ya. Terus kalau misalkan analisa perform, bukan analisa performance, mau implementasi, ada 6, baru 6 ya, masih sedikit. Tapi ini juga kurang-kurang ini ya, kalau yang berhubungan dengan CDCI-nya code atau CICD ya, ini ada baru 2 doang nih. Misalkan perbandingan perbandingan efisiensi proses ini atau komparasi lah. Nah, ada 57 tuh. Cara nyarinya begitu di Google Scholar ya. Udah banyak belum sih yang ngambil gitu kan. Nah, walaupun udah banyak, bukan berarti teman-teman nanti nggak bisa juga mengambil tema tersebut. Bisa, yang penting nanti dibuatkan studi literaturnya. Yang nanti dalam studi literatur itu terlihat apa yang membedakan
penelitian yang nanti teman-teman akan lakukan dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan dan sudah dipublikasikan. Dan bisa kita cari publikasinya di Google Scholar atau Google Cendikia seperti ini. Terus misal tadi yang Mas Ahmad Asari itu mau di kriptografi, misalkan enkripsi VoIP atau enkripsi data. Kalau enkripsi VoIP aja nih, yang ngebahas atau publikasi yang publish sekitar 729. Terus misalkan keamanan, enkripsi, VoIP, 670 dan lain-lain. Nah, seperti itu. Bukan berarti kita juga, karena udah banyak yang ngerjain, nggak usah deh eh, bikin ini, cari tema yang lain. Nggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman membuatkan yang namanya studi literatur. Studi literatur itu teman-teman mereview penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan seperti ini. Dan nanti teman-teman akan mereviewnya itu dari mulai masalahnya apa, langkah-langkah peneliti sebelumnya menyelesaikan masalah seperti apa, sama hasil yang didapat seperti apa, yang nanti itu akan direkap sama teman-temannya, dan nanti dari hasil rekapannya atau hasil reviewnya, teman-teman nanti akan bisa membuat sedikit perbedaan atau menimbulkan apa yang membedakan penelitian yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman semuanya, ya, dan bedanya apa dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema terkait atau tema sejenis, tema yang sama yang sudah dilakukan dan sudah dipublikasikan. Kayak misalkan contohnya di mata kuliah atau kelas yang sebelumnya, di kelas yang sebelumnya ini contohnya ada tugas literatur review, ada yang bagus itu kita lihat. Nah, ini ada salah satu punya Mas Iwan Aslih nih ya. Kita mau lihat tugasnya. Oke. Nah, ini dia langsung punya judulnya malah. Jadi dia sudah punya judul penelitiannya. Tema penelitiannya adalah machine learning ya. Tema penelitiannya adalah machine learning untuk analisis kesehatan, tapi judul tugas akhirnya di sini coba untuk ngangkat judul analisis kesehatan mental melalui machine learning menggunakan algoritma feed forward neural network. Nah, dibaca jurnal-jurnalnya nih, dikumpulkan jurnalnya, yang jurnal sudah dibaca sekitar kurang lebih 30 dan lalu dibuatkan tabel studi literatur ada di sini ya. Nah, di sini juga ada nih disebutkan juga nih. Jadi ada nama-nama judul-judul dari sekian banyaknya jurnal atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dan sudah dipublikasikan, dapat 5 yang jadi referensi utama dan benar-benar direview. Dari di sini cuma dituliskan judulnya, tahunnya, penulisnya, keywordnya di list, ya keywordnya di list, terus masalah dari masing-masing penelitian, metodologi atau cara untuk menyelesaikan masalahnya, sampai dengan hasil atau jawaban dari permasalahannya di review dari 5 jurnal utama yang akan jadi referensi utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Sehingga nanti di sini dibuat sebuah kesimpulan, bisa kita bilang nilai inovasi atau apa yang nanti akan membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya yang sudah dilakukan dan sudah dipublikasikan. Nah, di sini contohnya punya Mas Iwan, perbedaan penelitian yang akan dilakukan sama Mas Iwan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan adalah dia menggunakan algoritma yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Dia pakai algoritma Feed Forward Neural Network atau FNN. Kenapa pakai itu? Ada penjelasannya. Yang ini nanti akan menjadi sebuah pegangan jawaban saat ada orang atau pada saat nanti teman-teman dipresentasikan ya hasil karya tugas akhirnya atau tugas akhirnya ada pertanyaan, apa yang membedakan tugas akhirnya Anda dengan atau penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan judul yang sama. Kalau tidak pernah membuat seperti ini, main asal jawab misalkan, oh penelitian sebelumnya pakai metodenya A, saya pakai metodenya B. Tahu dari mana? Apakah sudah pernah melakukan review seperti ini, membuat studi literaturnya? Kalau tidak, apa yang dijawab itu kan bukan berdasarkan fakta, tapi hanya opini, argumen, statement yang belum tentu kebenarannya. Tapi kalau misalkan yang dijawab adalah fakta atau data, yang dimana fakta atau data itu didapat dari pembuatan studi literatur seperti ini, maka jawabannya nggak bisa disanggah lagi. Kalau misalkan ditanya itu, kita bisa jawab,
Kita bisa jawab dan menurut kita memang iya itu yang membedakan kita. Tapi dari mana dapatnya? Nggak ada yang bisa ditunjukkan faktanya untuk memperkuat jawaban kita. Dan itu akan jadi salah satu hal yang fatal untuk penelitian yang kita lakukan. Kenapa? Kalau penelitiannya dinilai tidak layak di awal, maka sidang akan dihentikan. Kalau sidang tugas akhir seperti itu. Awalnya udah salah, ya. Karena tugas akhir itu kalau misalkan latar belakang atau alasan-alasan kenapa penelitiannya ini akan dilakukan, apakah layak penelitian dilakukan itu sudah tidak terjawab dan tidak bisa dibuktikan, maka fail. Nah, seremnya seperti itu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini semester depan mau tugas akhir semua kan? Atau yang misalkan baru semester 5 nih, semester 7 rencananya mau tugas akhir kan ya? Biar bisa lulus 3,5 tahun ya, 7 semester. Eh, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Berarti untuk yang saat melakukan tugas akhir itu, yang paling penting itu bisa mendapatkan masalah sama apa setiap masalahnya itu harus ada jawaban yang dianalisa, Pak. Dan harus sesuai dengan peminatan yang diambil ya, Pak. Betul. Jadi pada saat nanti kita melakukan penelitian, contohnya untuk tugas akhir, yang pertama, misalkan kita ngambil peminatannya data science, maka tugas akhirnya juga harus mengarah ke topik data science, nggak boleh ke network, melenceng ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penelitian itu nanti akan dilihat layak atau tidak itu. Sebelum penelitiannya itu akan direview lebih dalam, yang pertama dilihat adalah kelayakan dari masalahnya yang diangkat. Layak tidak untuk dikerjakan atau dijadikan sebuah penelitian. Alasan-alasannya itu kuat enggak? Alasan-alasan apa kenapa melakukan penelitiannya ya? Dengan minimal teman-teman bisa menyusun latar belakang atau pendahuluan ya. Ada kan namanya bab satu pendahuluan ya. Terus ada latar belakang tuh. Karena di latar belakang itu disebutkan semua kelayakan atau alasan-alasan terkuat yang mendorong kenapa penelitiannya dilakukan. Saat latar belakangnya bagus, kuat, nah itu biasanya kayak penguji atau segala macam atau reviewer atau pembaca, penyimak dan segala macam gitu ya itu pasti akan, wah iya nih, oh layak nih, wah tertarik nih dan segala macam. Oh iya nih nanti penelitiannya akan seperti apa ya? Mereka akan ada ketertarikan untuk mendengarkan lebih lanjut, akan ada ketertarikan untuk melihat lebih lanjut, menyimak lebih lanjut penelitiannya sampai tahu hasil akhir penelitiannya. Tapi kalau misalkan di latar belakangnya, mohon maaf udah jelek, nggak kuat, alasan-alasan yang dianggap lah nah, begitu gitu kan. Kelayakannya juga dilihat ngapain gitu. Apalagi kalau misalkan sampai nggak ada, jangankan inovasi ya, perbedaan dengan penelitian terdahulu aja nggak ada, buat apa dikerjain? Kayak gitu. Oh ya, baik Pak. Berarti yang paling penting itu di latar belakangnya harus bagus dulu ya Pak fondasinya. Dan kalau latar Betul. belakang itu dikerjakan awal atau bisa saat semuanya udah selesai? Paling awal. Oh iya, baik Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan kayak gini nih, atau menjawab gini ya, ini sering banget kebalik nih. Kadang kita ngelihat sebuah karya tulis, entah itu di proposal atau karya tulis apapun, selalu kayak kadang-kadang ada abstrak. Yang salahnya, bikin abstrak itu duluan. Padahal bikin abstrak itu adalah saat nanti terakhir. Karena di abstrak itu ada yang namanya permasalahan, terus langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sama hasilnya. Nah, oke, kalau permasalahannya ada, langkah-langkah penyelesaian masalahnya sudah direncanakan ada, tapi hasil itu belum ada. Abstrak itu boleh dibikin di awal untuk masalah sama langkah-langkah penyelesaian masalahnya atau metode yang mau dipakai. Tapi hasilnya nanti baru dimasukkan setelah penelitiannya selesai. Karena hasil penelitian itu adalah jawaban penelitian yang realnya, jawaban penelitian yang benarnya. Berbeda dengan yang namanya kalau teman-teman sering lihat di karya tulis ilmiah atau yang sudah pernah kuliah di D3 atau pada saat sekolah sebelumnya sering bikin paper karya ilmiah, kadang di bab satu ada tujuan. Tujuan itu bukan jawaban nyata, bukan jawaban yang sebenarnya, tapi hanya hipotesa. Cita-cita atau rencana kira-kira nanti dari masalah tersebut, rencana jawaban atau rencana solusi yang mau didapatkan itu apa ya? Nah, itu tujuan.
Berbeda dengan yang namanya hasil penelitian atau biasanya kita suka taruh itu di kesimpulan. Begitu. Oh iya baik Pak, biasanya soalnya ada kalau di abstrak itu kayak kesimpulan sampai hasil akhirnya, berarti kalau abstrak itu terakhir ya Pak. Betul, Kalau latar belakang pertama. betul banget. Iya baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Thank you, Mbak Sabrina. Pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Karena Mbak Sabrina bertanya, saya mau kasih tahu cara bikin latar belakang yang ya lumayan layak lah ya, lumayan bagus. Oke, untuk sedikit membuktikan kompetensi saya, kenapa saya layak untuk mengajar mata kuliah metodologi penelitian ya. Saya salah satu reviewer di jurnal internasional bereputasi kuartal 3 atau Q3 dengan jurnalnya ini dari Ukraina dan saya baru aja nge-review, baru selesai nge-review satu jurnal. Oh, kok mau submit sih? Nah, ini saya baru selesai nge-review salah satu jurnal yang judulnya Navigating Cybersecurity, a Comprehensive Analysis of Machine Learning in Cyber Attack Detection. Dia kayak mau coba untuk melakukan analisa komprehensif penggunaan algoritma machine learning untuk coba mendeteksi atau mengindikasikan, membaca lebih awal kalau ada serangan cyber. Yang kedua, di beberapa jurnal internasional yang tergabung di publisher EDAS ya. Saya reviewer di situ juga. Ini jurnal bereputasi internasional juga, dan sekarang lagi aktif di salah satu conference internasional namanya ICCE 2024. Saya dari 2001 sudah review di sini. IJCDS juga ini jurnal yang masuk ke kategorinya atau tingkatannya kuartal 3 ya, jurnal internasional bereputasi. Kalau di lokal Indonesia, internasional bereputasi, nasional bereputasi itu kan Sinta 1 sampai 6, Sinta 1 yang paling tinggi, Sinta 6 yang paling bawah ya. Kalau jurnal biasa itu namanya jurnal lokal aja. Nah, di sini kan saya nanti bisa lihat sertifikat reviewer juga bisa di-download. Terus ya udah yang lokalnya ada beberapa lah ya. Lokal ada beberapa. Nah, kalau misalkan mau ngeliat profil saya juga bisa cari Google Scholar Riyad Sahara, Siber Asia, nanti akan ada. Nah, ini Permisi Pak, penelitian. layarnya Pak. Oh, sorry belum di-share. Maaf, lupa saya. Nah, iya berarti yang tadi harus tunjukkan lagi ya. Ini jurnal yang di Ukraina. Ukraina bukan Kroasia. Lupa saya ini. Bukan bukan Kroasia. Ini kalau nggak salah yang di Kroasia ya. Ini Kroasia nih. Nah, ini saya reviewer di sini. Saya baru selesai nge-review jurnal yang tadi saya sebutkan tuh. Nah, ini tadi Navigating Cybersecurity baru saya selesai review. Terus yang ada di satu pengelolaan EDAS. Nah, ini juga saya reviewer juga di sini. Inja CDS ini juga sama seperti si Gios ini, internasional kuartal 3. Jadi Scopus itu internasional bereputasi cuma ada 4 kuartal, satu paling tinggi, 4 paling rendah. Terus kalau di nasionalnya ya banyak lumayan lah. Nah, ini beberapa artikel saya dari tahun 2014 yang dipublikasikan sampai dengan terakhir 2024 ya. Nah, itu aja sih. Oke, ini kita mau coba untuk nge-share ke teman-teman cara bikin latar belakang itu yang bagus gimana sih? Namanya latar belakang ya. Isinya itu minimal memuat apa aja gitu ya. Kita gedein hurufnya. Oke. Yang pertama, tren. Tren data dari penelitian terkait. Nanti akan baru saya jelaskan ya. Tren data penelitian terkait. Terus, studi literatur penelitian terdahulu. Tiga, masalah yang akan diangkat sebagai alasan penelitian. Keempat,
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kelima, tujuan atau hipotesa tujuan atau hipotesa penelitian ya. Ini rencana jawaban atau rencana apa? Jawaban yang diharapkan, solusi yang diharapkan dari permasalahan seperti apa. Keenam, urgensi penelitian. Kepentingannya, ada kebutuhan mendesak apa, atau ada kelayakan, atau ada kebermanfaatan apa di penelitian yang akan dilakukan. Enam ini aja, enam ini aja itu udah sangat cukup untuk latar belakang. Terkadang kita kalau ngeliat latar belakang ada yang cuma dua paragraf, nah itu agak sedikit menyedihkan ya. Latar belakang minimal ya tiga paragraf, empat paragraf lah ya. Nah, dari sini, ini juga teman-teman bisa lihat nih kalau di YouTube ini banyak banget yang cara membuat latar belakang yang baik. Nah, kalau misalkan teman-teman ke YouTube ya, ini banyak banget nanti akan tampil. Nah, ini juga ada nih, tapi di sini terlalu AI kadang-kadang ya begitulah ya. Nah, teman-teman nanti di sini akan ada banyak banget referensinya. Buka salah satunya aja nggak ada yang salah ya. Buka salah satunya aja nggak ada yang salah, tapi kalau pakai AI ya janganlah ya. Walaupun ya saya tidak pernah melarang menggunakan AI selama kita tepat ya, kita memanfaatkan AI bukan kita dimanfaatkan sama AI, itu adalah hal yang baik, positif. Tapi kalau kita sudah dimanfaatkan sama AI, artinya kita malah senang tugas kita dikerjakan AI, peran kita diambil alih sama AI, nah itu baru menyedihkan. Oke, nah ini kita balik lagi ke sini. Cara bikin latar belakang yang baik. Tren data penelitian terkait. Maksudnya apa? Pada saat misalkan kita mau ngambil contoh tadi masalah sebuah keamanan jaringan, implementasi model enkripsi dalam sebuah keamanan jaringan, itu kira-kira ada tren-tren atau data-data apa yang bisa kita suguhkan, sajikan di situ. Itu yang pertama harus kita cari. Setelah itu, kita masukkan, ini kita masukkan aja masalah-masalah atau alasan-alasan dari penelitian terdahulu, kenapa penelitiannya dilakukan. Nggak semuanya, tapi kita rangkum. Untuk apa? Untuk menguatkan sekali lagi nomor tiga ini. Yang nomor tiga itu punya kita. Nah, nomor dua ini punya orang-orang terdahulu yang pernah melakukan penelitian yang sama dengan kita. Biar kelihatan dari tema penelitian yang kita ambil, ternyata memang masih ada masalah di situ. Dan ada beberapa juga masalah yang belum diselesaikan dari penelitian-penelitian terdahulu. Yang di mana masalah-masalah yang belum selesai itu mungkin akan jadi masalah yang akan kita angkat untuk penelitian selanjutnya yang akan kita kerjakan. Nah, di nomor tiga ini baru akan dilihat kelayakan. Kelayakan dari alasan penelitian kita, layak nggak sih dijadikan sebuah penelitian? Dengan gimana buatnya? Ya tadi, kayak contohnya salah satunya buat literatur review seperti ini, yang nanti ini akan saya share ya ke teman-teman semua nih. Karena tugasnya di minggu depan ya, nggak sekarang. Nah, ini akan saya share. Nanti kan di sini akan ada di sini nih, contoh. Ini sebenarnya kurang ya, baru ada inovasi aja, tapi dari urgensinya tidak ada. Urgensi itu begini, misalkan kenapa penelitian itu layak dikerjakan? Misalkan ada kebutuhan zaman sekarang di zaman yang marak banget serangan cyber, butuh sebuah kajian atau butuh sebuah analisis. Pentingnya misalkan penerapan model enkripsi pada suatu jaringan dan segala macam. Misalkan itu yang dijadikan urgensi penelitian atau kebermanfaatannya. Kalau misalkan penelitian ini nanti berhasil dilakukan, ada hasil yang sudah didapatkan dengan manfaat penelitian ini apa untuk masyarakat luas atau industri dan segala macamnya. Itu harusnya sebenarnya ada di literatur review. Lalu lanjut ke nomor 4, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Gampangnya kayak gini. Kita pernah belajar di dasar pemrograman, di algoritma dan pemrograman, ada dua konsep utama yang penting yang dipelajari.
baik itu untuk pemrograman, developing, untuk penelitian, dan lain-lain, bahkan untuk kehidupan sehari-hari atau aktivitas lainnya ya. Ada logika, ada algoritma atau metode, di mana logika itu adalah proses berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah dan mendapatkan sebuah solusi atau jawaban dari permasalahan tersebut. Dengan algoritma atau metode itu adalah langkah-langkah, tapi ditekankan adalah langkah-langkah yang sistematis. Jadi langkah-langkahnya tidak tidak apa ya, tidak acak-acakan, tidak ada landasannya, tidak ada sistematikanya, atau tidak diatur atau tidak terorganisir langkah-langkahnya, tapi langkah-langkah yang sistematis yang dilakukan, di mana langkah-langkah tersebut adalah tepat guna dilakukan atau diterapkan, diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah sehingga mendapatkan sebuah solusi yang tepat juga. Nah, itu nomor 4 tuh, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu, setelah itu, masuk ke dalam tujuan penelitian atau hipotesa, rencana atau cita-cita, jawaban atau solusi. Setelah penelitian ini dilakukan, akan dapetin hasil yang seperti apa? Jadi sudah diprediksi hasilnya, sudah direncanakan hasilnya dalam latar belakang, ya. Dan terakhir, nah ini urgensi penelitiannya dituliskan di latar belakang. Udah 6 poin ini aja itu udah sangat-sangat cukup sebenarnya untuk menjadi sebuah latar belakang yang proper lah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Harusnya minggu ini tuh kita ngebahas yang materi kedua ya, identifikasi masalah sama hipotesis. Tapi karena minggu lalu tidak terlaksana, Vicon ya, jadi saya tadi definisi penelitian dulu sama metode. Dan tadi sudah dijelaskan. Minggu depan kita Vicon sekali lagi untuk identifikasi masalah, hipotesis plus studi literatur. Dua materi saya gabungkan. Nanti juga dapat tugas nih, tugasnya sama seperti ini nih. Ya, tugasnya nanti teman-teman dapat tugas untuk literatur review. Untuk minggu depan juga ada tugasnya. Jadi, minggu depan itu teman-teman ditugaskan, akan saya share juga nanti di LMS. Sudah menentukan atau punya topik penelitian sesuai dengan bidang peminatan studinya di informatika, plus draft judul. Baru draft judul ya, belum judul fix ya. Tapi kalau topik ya pastikan fix ya. Misalkan tadi yang di jaringan mau tentang analisa atau implementasi model kriptografi atau enkripsi di sebuah jaringan apa gitu. Terus kayak misalkan tadi Mbak Sabrina mau yang CDCI di cloud itu ya, itu topiknya itu boleh silakan aja. Atau misalkan ada yang mau implementasi machine learning untuk kesehatan gitu ya. Contoh lagi ada yang mau tentang computer vision, silahkan aja. Yang penting minggu depan sudah ada semua. Dan itu nanti sudah saya share di Edlink ya. Nanti akan saya share di Edlink untuk tugasnya. Dan waktunya 1 minggu. Jadi jawabannya cuma 2 baris aja ya. Cuma 2 baris. Baris pertama topik penelitiannya. Baris kedua draft judul penelitiannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Eh, Jadi kalau yang dari latar belakang tadi itu kan udah hampir kayak keseluruhan dari isi di penelitian atau poin-poin pentingnya udah ada di dalam sana semua ya, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Kalau misal melakukan studi literatur, tapi dilihatnya dari latar belakangnya aja itu kurang tepat ya, Pak. Atau misal kalau latar belakangnya ditaruh di akhir. Enggak, gini. Sorry, sorry. Bagus Iya. pertanyaannya. Jadi studi literatur ini kita dapat setelah kita melakukan ini. Jadi kita bikin latar belakang juga nggak bener-bener paling awal banget. Walaupun secara penulisan latar belakang itu kan adanya di posisi paling depan ya. Kalaupun di bab 1 aja itu yang paling pertama kan ya. Tapi untuk bikin itu kita harus siap dulu, persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, untuk menguatkan topik dan judul penelitian kita.
Nah, ini jadi setiap melakukan penelitian, studi literatur atau literatur review itu sebenarnya yang paling utama dan paling pertama dilakukan, biar menguatkan tema dan judulnya penelitian yang mau kita ambil itu. Baru nanti kita susun semuanya. Dengan yang pertama dimulai adalah latar belakang. Yang benar kata Mbak Sabrina, orang kalau melihat latar belakang itu sudah bisa tahu penelitian secara keseluruhan akan seperti apa. Kenapa dia melakukan penelitian, gimana nanti dia melakukan penelitian, sama hasil akhirnya penelitian itu akan seperti apa, itu udah kelihatan di latar belakang. Hampir sama dengan abstrak ya. Cuma di abstrak itu tidak ada studi literatur yang dilakukan, yang dimasukkan. Studi literatur tidak ada, urgensi juga tidak di begitu penting banget, kecuali memang masih muat gitu ya, karena abstrak itu kan terbatas. Sama tujuan dan hipotesa ini sudah bentuknya adalah kesimpulan atau hasil penelitian kalau untuk di abstrak. Tapi kalau di latar belakang seperti inilah. Makanya tadi saya sampaikan, biasanya kayak penyimak, pembaca, pendengar, reviewer, penguji, itu ngelihat paling difokuskan adalah bagian latar belakangnya. Kalau latar belakang yang udah dilihat, wah bagus nih, oh oke nih, dan segala macamnya gitu ya, udah clear, jelas, tepat, lanjut tuh. Tapi kalau misalkan latar belakangnya ada yang kurang gitu ya, pembahasannya banyak banget di bagian itu. Atau kalau misalkan nanti yang penyajinya tidak bisa menjelaskan dengan baik, bisa gagal dari awal. Oke? Iya, iya Pak, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang lain kalau ada yang mau Pak, tanyakan. boleh Ya, bertanya, Pak? boleh, Mas Fajar. Ini misalnya skripsi, kan saya kan masih baru masuk di Unisa, Pak, ya, semester 1. Oh, Dan semester ini juga satu. di 4 semester lagi. Kemungkinan Oke. saya meluluskan ya. Hmm. Ini kan kalau di Unisa itu boleh ini nggak, Pak? Misalnya ngebuat aplikasi ini. Di Unsia mau buat Iya. aplikasi. Iya. Oke, nah ini sebenarnya harusnya ada pengantar dulu nih untuk teman-teman, pengantar mengenai profil lulusan ya. Jadi profil lulusan itu profesi atau posisi teman-teman di industri yang bisa ditempati. Ada tiga ya. Yang pertama adalah software engineer, developer termasuk di situ. Yang kedua, data scientist, data analis, AI spesialis, machine learning spesialis, dan segala macamnya ada di data science. Yang ketiga, network spesialis, network engineer, terus designer network, terus network security, ada semua di situ network spesialis. Jadi itu tiga profil lulusan yang secara general. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin tugas akhirnya rencananya pengen bikin sebuah aplikasi atau software, diperbolehkan. Tapi bukan hanya bikin aplikasi atau software doang yang di dalamnya tidak ada bidang peminatan yang ada di situ. Contoh gampangnya gini, misalkan Mas Fajar ternyata ngambil peminatannya data science, terus mau bikinin sebuah software atau aplikasi penjualan. Boleh aja, tapi harus membawa algoritma atau metode data science di aplikasi atau software tersebut. Misal apa? Misalkan prediksi harga barang yang akan dijual, prediksi tren penjualan barang yang dijual dan segala macam. Jadi tetap dibawa bidang peminatannya. Terus kalau teman-teman yang di network gimana? Boleh aja bikin software juga, tapi software yang untuk mengelola network atau jaringan. Misalkan di sebuah tempat gitu ya, sebuah instansi, organisasi atau sebuah lokasi menggunakan akses point yang beda-beda, yang kontrolernya beda-beda, yang ribet kalau nyetingnya dengan beda-beda kontrol tersebut, mau disatuin semua kontrolernya ke dalam sebuah controller baru yang dibuat software ya. Jadi teman-teman mengembangkan sebuah software controller untuk akses point. Boleh-boleh aja. Kayak gitu. Begitu Mas Fajar. Terima kasih, Pak. Oke. Mas Fajar udah di setting peminatan ya? Ke sudah, Pak, data science, Pak. Oke, sip. Jadi gambaran seperti tadi saya contohkan ya. Siap, Pak. Oke. Lanjut ada siapa nih? Aida Fianisa, silakan. Selamat malam, Pak. Mohon izin Malam. bertanya. Mm-mm, Iya, terkait yang penyusunan latar belakang itu, Pak. mm-mm. Maaf, misal kalau pertanyaan saya rada gamblang, Pak ya. Nggak apa-apa. Yang Silakan. nomor dua ini, studi literatur penelitian terdahulu ini apakah harus studi literatur ya, Pak? Apakah tidak boleh membandingkan aplikasi yang sudah ada sebelumnya? Terus kemudian yang nomor empat, itu kan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, metode ini tuh apakah
harus yang ada di Google Scholar yang ada judulnya itu, ataukah boleh metode yang, mohon maaf Pak, yang di Stack Overflow? Kan banyak yang di Stack Oh, Overflow itu mengatasi masalah gitu, Pak. oke. Ya, sekian pertanyaan saya. Ya, Oke, terima siap. kasih. Thank you pertanyaannya. Oke, nah, studi literatur itu atau literatur review yang kita review itu keseluruhan, termasuk kalau misalkan dari penelitian terdahulu juga ternyata nge-develop aplikasi. Kita nge-review aplikasinya atau kita compare aplikasinya itu termasuk ke dalam model atau skemanya studi literatur. Jadi tetap namanya studi literatur atau literatur review gitu ya. Tapi bukan cuma aplikasi yang kita review, termasuk kenapa tuh aplikasi dibuat, gimana caranya ngebikin aplikasinya, pakai metode apa, misalkan pakai SDLC yang modelnya waterfall atau RAD prototype, Agile, Scrum dan segala macam gitu, misalkan Spring dan lain-lainnya. Itu di review tuh sampai hasil penelitiannya seperti apa. Contoh menghasilkan aplikasi untuk gini gini gini, fungsi aplikasi seperti ini, manfaat aplikasi seperti ini. Nah, itu yang di review. Nomor 4, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah metode kita yang nanti akan kita pakai sebagai langkah penelitian kita dalam melakukan penelitian. Ini contohnya misalkan tadi pertanyaannya Mbak Ida sama Mas Fajar ini lebih ke arah software engineer ya. Contoh kita di software engineer atau di bidang RPL, rekayasa perangkat lunak, paling familiar dengan namanya ini kan ya, SDLC ya. Dan SDLC ini banyak banget jenisnya. Ada yang waterfall, ada yang RAD dengan prototype, ada yang agile dan lain-lain. Kita misalkan contoh pakainya yang benar-benar SDLC murni. Kita melihat di sini ada langkah-langkah atau tahapan dalam SDLC. Nah, tahapan atau langkah-langkah dalam SDLC itu akan kita jadikan sebagai metode atau langkah-langkah penelitian yang akan kita lakukan. Ya, berarti nih penelitian kita dimulai dari planning, analisis, desain, implementation, testing sampai dengan maintenance. Itu yang nanti akan kita tuliskan di laporan penelitian kita. Di planning kita ngapain aja? Menganalisa masalah, terus kita kumpulkan masalahnya dengan requirements gathering, terus di refining masalahnya dan segala macam, baru lakukan analisis. Masalah ini kira-kira nanti akan dijawab dengan apa nih? Jawabannya dan langkah-langkah yang kita kerjakan apa? Dengan dibuatkan nanti desain untuk menyelesaikan masalah, misalkan bikin mock-up softwarenya, bikin desain atau arsitektur sistemnya dan lain-lainnya, sampai dengan nanti mulai ngoding, bagian implementation, terus nanti ada testingnya dengan metode apa testingnya, black box, white box, gray box, atau testing pakai tools apa, otomatisasi apa gitu kan. Disebutkan semua di situ, terus tahapan integrasinya dengan mau kayak gimana, model integrasinya seperti apa, atau model implementasinya mau pakai yang apa, itu dijelaskan juga sampai dengan nanti ke maintenance-nya kira-kira rencana maintenance seperti apa. Nah, jadi kalau untuk yang nomor 4 ini, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah metode yang kita pilih, yang nanti akan kita jadikan sebagai langkah-langkah penelitian kita. Jadi, setiap apapun yang kita lakukan berdasarkan step by step langkah-langkah penelitian dari metode yang sudah kita tentukan. Contoh dengan SDLC, ya udah itu aja. Terus kalau misalkan ada yang data science mau pakai misalkan implementasi data mining ya, Crisp DM. Nah, ini langkah-langkah Crisp DM nih ya. Misal kita lihat seperti ini. Dari mulai business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Misal contoh dalam penerapan di penelitiannya, metode yang kita pakai si Chris DM ini, ya udah inilah langkah-langkah penelitian kita. Inilah acuan penelitian kita. Kita harus ngapain aja, step by stepnya ngapain aja sudah ada di situ. Tinggal kita ikuti aja. Begitu Mbak Aida. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Oh, ada di chat ya. Zahra Rizky. Saya dari mahasiswa konversi tahun ini per 30 Oktober baru mulai pengisian tes dan otomatis dari Kaprodi. Belum tahu peminatan yang kita ambil itu bagaimana ya. Belum bisa. Oke. Cara ngelihat peminatannya ya. Memang tidak ada keterangannya teman-teman itu ngambil peminatan apa. Tapi yang bisa saya pastikan kalau misalkan di transkripnya ada mata kuliah ini ya. Saya buka akun saya yang lama deh. Sebelumnya saya Kaprodi jadi masih punya akun ya. Data kurikulum Prodi. Oke. Nah, nih, kalau teman-teman ngelihat di KRS-nya, contoh ya, di KRS-nya teman-teman ngelihat, oh di sini harusnya ada ini nih, mana ya? Harusnya,
Kurikulum mata kuliah. Lihat peminatan kelompok mata kuliah. Kuliah blok kuliah. Kan ini mata kuliah prodi. Agak lupa saya menunya. Tetes bukan di sini. Oh, oke. Itu dia tadi. Kurikulum konsentrasi. Kok kosong? Oh, udah diperbarui sama Pak Sahid kayaknya. Nah, gini aja dah. Nah, kalau teman-teman melihat di mata kuliahnya, eh, mata kuliah peminatan itu mulai dari semester 5 ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat di mata kuliahnya nih, contoh ada machine learning sama deep learning. Itu berarti teman-teman peminatannya data science. Tapi kalau machine learning dan deep learning nggak ada, adanya sistem jaringan dua dan jaringan wireless sama mobile, itu berarti network spesialis. Kalau di semester 7-nya NLP sama kecerdasan komputasional, ada mata kuliah itu berarti teman-teman tadi data science juga. Atau itu nggak ada, adanya sistem operasi jaringan dan config server, network programming and administration. Itu berarti teman-teman network ya. Terus kalau yang semester 8 ya, pengolahan citra ini data science, jaringan VoIP itu network. Begitu ngelihatnya ya. Nah, itu Mas Fajar nge-share tuh. Jadi teman-teman tinggal ngecek aja mata kuliahnya apa tuh isinya tuh di mata kuliah hasil konversinya atau di transkripnya ya, bisa dilihat seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ngelihat materinya, mau ngulang, ini kan saya record, nanti akan saya share maksimal H+7 setelah pelaksanaannya ya. Bisa lebih cepat dari itu, tapi maksimal atau paling lambat H+7. Dan untuk teman-teman yang tidak hadir hari ini juga nanti bisa menyimak juga di LMS. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa minggu depan teman-teman diminta sudah punya tema penelitian dan draft judul penelitiannya yang nanti akan teman-teman kumpulkan atau tuliskan di LMS karena nanti akan saya buka atau open session khusus assignment atau tugas. Teman-teman tinggal ketikkan atau tuliskan saja di situ jawabannya ya. Ditunggu sampai dengan minggu depan. Saat ini atau setelah ini akan saya buka atau buat di situ ya. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa dieksplor lagi materinya. Teman-teman juga bisa cari sumber-sumber lainnya. Di internet sangat banyak sekali, di YouTube juga sangat banyak sekali tentang metodologi penelitian, cara buat literatur review, cara bikin latar belakang yang baik seperti apa. Sangat-sangat melimpah referensinya. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat beristirahat.